Oke pendengar, masih dipancar luaskan dari Jalan Cendrawasih nomor 10 Padang Tekukur Alor pendengar. Kembali lagi saya Monica Lanmai menyapa Anda kita masih di Alor sore ini. Dan kali ini pendengar kita ada dalam program Mozaik Indonesia dengan tema utama pengarus utamaan gender pendengar. Dan kali ini kita akan hadirkan ya obrolan menarik di hari ini terkait topik kita yang sangat luar biasa dan sangat menarik nih. Terkait dengan peran pendidikan dalam pemberdayaan perempuan. Pendengar, dan kali ini kita akan membahasnya secara tuntas ya bersama dengan narasumber kita yang sudah hadir juga di studio di saat sore hari ini. Ada Mary Osniwati Hibu, mahasiswa Untrip ya, yang sudah hadir bersama kita di studio. Kita sapa dulu, halo selamat sore Mary. Selamat sore kakak. Iya, Mary apa kabar nih? Kabar baik. Kabar baik ya. Sebelum kita mau berbicara ya terkait dengan peran pendidikan nih, kita mau tahu dulu Mary sebelum kesini apa kesibukannya? Sebelum saya ke sini tadi kesibukan saya pergi ke kampus, melakukan pertemuan juga tadi dengan teman-teman, mengikuti ibadah juga di kampus. Setelah itu saya kembali ke kos dan mempersiapkan diri belajar materi-materi apa yang hari ini akan kita diskusikan secara bersama. Oke, iya kesibukannya sangat banyak ya ke kampus dan lain-lain. Ini luar biasa ya sebagai mahasiswa ya utamakan dulu pendidikan, kuliah begitu sebelum ke sini. Luar biasa. Nah, ini kita mau berbicara atau kita mau ngobrol nih terkait dengan peran pendidikan dalam pemberdayaan perempuan ya sebagai figur perempuan, sebagai seorang perempuan kita punya peran juga untuk melihat nih bagaimana peran pendidikan untuk memperdayakan atau memberdayakan perempuan, kaum perempuan di lingkungan kita dan juga di Kabupaten Alor sendiri. Nah, ini kita lihat nih Mary, terkait dengan peran pendidikan dalam pemberdayaan perempuan nih. Menurut Mary sendiri, apa nih makna pemberdayaan perempuan nih dalam konteks pendidikan? Ya, menurut saya makna pemberdayaan perempuan dalam konteks pendidikan itu maknanya sangat penting dan sangat luas. Di mana pemberdayaan itu sendiri merupakan suatu upaya atau suatu akses di mana seorang perempuan dapat meningkatkan kemampuan diri, dapat meningkatkan setiap keterampilan-keterampilan apa yang ada di dalam dirinya. Perempuan tersebut dapat mengenali setiap potensi-potensi dalam dirinya melalui pendidikan, dan melalui pendidikan juga perempuan bisa belajar untuk mendapatkan hak-hak yang harus didapatkan oleh perempuan itu sendiri. Ya, dan itu artinya secara tidak langsung kita mengakui bahwa pendidikan itu sangat penting ya, berperan sangat penting bagi sangat perempuan penting. Begitu. Nah, ini kenapa nih perempuan itu harus atau sangat penting nih untuk dapat mengakses pendidikan? Karena melalui pendidikan juga kita bisa mengembangkan setiap kemampuan-kemampuan yang ada di dalam diri kita. Ketika kita terjun ke medan layang, setiap pengetahuan-pengetahuan yang telah kita pelajari itu kita bisa terapkan dengan baik, sehingga ilmu itu dia tidak tersimpan di dalam diri kita saja, tetapi kita bisa salurkan kepada masyarakat-masyarakat sekitar kita melalui tingkat pendidikan yang telah kita lalui. Iya, betul ya. Dan itu sudah juga kita melihat ya bagaimana peran pendidikan itu memberdayakan perempuan, dan kita bisa juga mungkin melihat di sekitar kita bagaimana perempuan-perempuan yang juga terus mengenyam pendidikan dan itu berdampak positif bagi perempuan itu sendiri. Nah, ini peran pendidikan dalam pemberdayaan perempuan nih. Kita melihat dulu terkait dengan realita sosial yang ada di lingkungan kita nih. Sejauh ini mungkin dari sisi penglihatan atau pengalaman ketika ada di lingkungan sendiri, bagaimana nih hambatan apa saja yang sering dihadapi sebagai seorang perempuan ketika mau melanjutkan pendidikan atau mau ada dalam pendidikan? Ya, tentunya di dalam kita berusaha untuk mendapatkan sesuatu tidaklah mudah. Pasti ada tantangan-tantangan, pasti ada juga hambatan-hambatan yang kita lalui. Nah, sebagai seorang perempuan juga dalam menempuh pendidikan, bisa juga kita lihat di berbagai daerah-daerah terpencil seperti di desa-desa. Salah satu
faktor penyebab atau salah satu hambatan yang dialami oleh seorang perempuan dalam mencapai karir atau pendidikannya, bisa juga kita lihat di akses jalur yang sulit, kurangnya dukungan dari keluarga, ekonomi juga yang lemah dari keluarga. Nah, itu juga menjadi salah satu hambatan-hambatan yang dialami oleh perempuan tersebut. Bisa juga di bidang sekolah, mengalami kekurangan fasilitas yang kurang memadai, proses pembelajaran itu juga merupakan salah satu hambatan yang dialami oleh perempuan. Ya. Banyak hambatan ya untuk perempuan sendiri. Tadi sudah dijelaskan juga kadang ada kurangnya dukungan dari keluarga, ada juga fasilitas-fasilitas atau ekonomi juga yang menjadi halangan atau hambatan untuk ketika perempuan ini mau melanjutkan ke pendidikan. Sejauh ini mungkin ada tidak dari pengetahuan Mary sendiri, norma budaya itu juga dapat mengakibatkan bagaimana perempuan ini harus berpendidikan atau tidak? Iya, sejauh ini kita melihat lebih kepada di desa-desa, norma budaya itu juga sangat mempengaruhi peran perempuan dalam pemberdayaan pendidikan, di mana perempuan itu seringkali dianggap lebih cocoknya mengurus hal-hal domestik di mana yang berkaitan dengan hal-hal rumah tangga dibanding melanjutkan pendidikan. Dan kalaupun perempuan itu melanjutkan pendidikan, ada juga batasan tertentu seperti tingkat SMP dan juga tingkat SMA. Untuk melanjutkan tingkat ke jenjang yang lebih serius itu kadang sangat dibatasi oleh norma-norma budaya karena perempuan tersebut itu juga dianggap sebagai maksudnya dibatasi oleh norma-norma budaya karena hak-hak perempuan itu dianggap tidaklah lebih dari seorang laki-laki. Iya, kadang juga kamu itu sebagai perempuan, jadi biar sudah sampai di sini studinya atau sampai di sini sekolahnya, jangan lanjut lagi ke jenjang yang lebih tinggi. Mungkin ada saudara laki-laki, biarkan saudara laki-laki yang lanjut begitu ya. Itu ada juga ya norma-norma budaya atau mungkin ada aturan-aturan dalam budaya itu. Nah, sejauh ini untuk mungkin di lingkungannya Mary sendiri ada tidak Mary dapati seperti itu? Ada hambatan-hambatan atau ada ketemu misalnya sebagai seorang perempuan dibatasi untuk bersekolah di lingkungan sendiri, mungkin di kampung? Kalau di daerah sendiri, di daerah saya sendiri ada seorang perempuan dan juga laki-laki yang dimana orang tuanya lebih memprioritaskan laki-laki tersebut untuk kuliah karena untuk sekolah, karena posisi dalam rumah itu laki-laki cuma dia sendiri, sedangkan ada saudara-saudara perempuannya yang 3. Jadi orang tua lebih mengutamakan laki-lakinya yang melanjutkan pendidikan, sedangkan saudara-saudaranya batas di SMP atau SMA, bahkan ada juga yang tidak sampai sekolah SD sama sekali. Ada. Dan itu bagaimana tuh ketika Mary melihat seperti itu dan ketika sudah dikasih kesempatan Mary untuk sekolah, sekarang sudah di tingkat perguruan tinggi ini, melihat bagaimana nih dengan saudara-saudari yang diperlakukan seperti itu? Ya, kalau melihat dari keadaan seperti itu rasanya sangat-sangat tidak adil. Karena kita sebagai manusia, kita juga punya hak dan kewajiban untuk menuntut pendidikan yang kita peroleh. Jadi hal-hal demikian kita perlu adanya sosialisasi yang harus dilakukan untuk meningkatkan pemahaman-pemahaman baik dari keluarga atau orang tua, sehingga mengutamakan hak-hak dari perempuan agar perempuan juga bisa setara dengan laki-laki tanpa membandingkan, tanpa merendahkan atau melebih-lebihkan. Betul sekali. Nah, ini kita masih ya berbicara terkait dengan peran pendidikan dalam pemberdayaan perempuan ini sendiri. Sejauh ini Mary melihat mungkin di lingkungan sekitar, apakah ada tidak perempuan yang hidupnya berubah ketika setelah mendapatkan pendidikan yang layak atau mendapatkan pendidikan yang layak? Ada tidak itu merubah pola pikir atau kehidupan seorang perempuan? Ya, sejauh ini saya lihat dan saya rasakan sendiri di dalam keluarga, ada kakak perempuan yang kuliah sekolah SMA-nya di luar Alor. Dia SMP di Alor tetapi SMA-nya di luar Alor. Ketika dia selesai SMA,
dia menyampaikan maksudnya kepada orang tua untuk berkuliah. Tetapi karena keadaan ekonomi juga sehingga diharuskan untuk mungkin tahun depan baru bisa kuliah. Tetapi karena tekad dan niat yang ada di dalam dirinya sangat kuat, sehingga dia daftar ke kampus jurusan kesehatan. Dia mendaftar diri di universitas itu tanpa sepengetahuan orang tuanya. Setelah selesai daftar dan dia sudah diterima sebagai mahasiswa, barulah dia menyampaikan informasi tersebut kepada orang tuanya. Dan orang tuanya juga sangat mendukung, membiayai, tetapi dia juga tidak bergantung kepada orang tuanya. Dia bekerja sambil kuliah, dia bekerja di klinik, dan dari penghasilan pekerjaannya itu dia membantu orang tua untuk membiayai perkuliahannya, dan sampai selesai wisuda pun dia daftar PNS dan dia lulus. Sampai sekarang dengan penghasilan yang dia peroleh, dengan pendidikan yang dia peroleh sekarang, hidupnya itu sangat berdampak. Dia membangun rumah sendiri, membiayai adiknya untuk kuliah, dan kebetulan kuliah di Universitas Tribuana juga. Dan sekarang semua kebutuhan ekonominya pun dia penuhi sendiri. Dan itu merupakan salah satu bukti bahwa pendidikan itu sangat-sangat membantu mengangkat derajat kita sebagai perempuan, sebagai menjadikan kita perempuan sebagai perempuan yang independent woman. Wow, iya luar biasa ya. Berarti peran pendidikan dalam pemberdayaan perempuan ini sangat-sangat nyata dan sangat ini bisa menjawab juga pendidikan ini bisa dapat membantu perempuan lebih mandiri secara ekonomi juga, secara pemikiran juga bisa lebih mandiri, dan itu bisa berdampak positif juga bagi keluarga. Berarti peran pendidikan ini sangat-sangat luar biasa berdampak ya bagi perempuan ketika perempuan dalam pendidikan. Nah, ini terkait dengan peran pendidikan dalam pemberdayaan perempuan sendiri. Tadi kita sudah melihat juga ya, Mary sudah berikan contoh satu contoh yang sangat luar biasa. Ini kita melihat lagi kembali bagaimana nih dalam hal pengambilan keputusan nih mungkin dalam lingkup masyarakat atau dalam lingkungan sendiri. Itu apakah pendidikan ini memberikan pengaruh kepada seorang perempuan untuk bisa mengambil keputusan? Mungkin dari organisasi juga. Ya. Kalau saya, pendidikan itu juga sangat berpengaruh penting dalam pengambilan keputusan di bidang organisasi juga. Setiap masukan-masukan yang seorang perempuan itu sampaikan, jika itu secara positif dan baik adanya, diterima dan ditindaklanjuti. Dan terlepas dari bidang organisasi juga di berbagai daerah atau di pedesaan, itu sangat-sangat berpengaruh, di mana ketika seorang perempuan dengan kedudukannya, dengan profesinya yang sudah baik di sosial, setiap keputusan-keputusan yang dia sampaikan itu juga bisa diterima dengan baik, dan juga terutama dalam keluarga, setiap pengambilan keputusan-keputusan itu juga selalu didiskusikan, dan apa yang dia sampaikan itu jika menurut keluarga tersebut baik adanya, maka ditindaklanjuti. Jadi peran perempuan dan juga pendidikan itu juga sangat berpengaruh dalam pengambilan keputusan tersebut. Peran pendidikan dalam bagi perempuan ya untuk mengambil keputusan itu juga sangat penting begitu. Nah, ini kita melihat pendidikan untuk anak-anak, mungkin di lingkungan kita kita dapati bahwa angka pernikahan dini juga ya, kita membahas sedikit terkait dengan pernikahan juga. Ini menurut Mary sendiri bagaimana melihat, apakah pendidikan juga berpengaruh nih untuk perempuan ketika perempuan bersekolah atau mengambil akses pendidikan yang baik, menerima akses pendidikan yang baik, ini dapat mengurangi angka pernikahan dini juga atau bagaimana? Ya, kalau menurut saya itu dapat mengurangi angka pernikahan dini. Karena di mana ketika seorang perempuan yang sudah mencapai pendidikannya yang lebih tinggi, dengan tingkat pemahaman yang dia peroleh, dengan kemampuan dia dalam segi ekonomi juga sudah cukup, maka pikirannya untuk menikah itu sangatlah tidak terlalu cepat untuk mengambil keputusan untuk menikah. Karena ada juga perempuan yang lebih mementingkan karirnya dulu, ada juga yang mau melanjutkan pendidikannya mungkin dari S1 ke S2 atau S2 ke S3. Jadi kepikiran untuk
usia menikah itu mungkin menurut perempuan-perempuan yang sedang mengejar cita-cita itu sangatlah rendah. Nah, dengan pemikiran-pemikiran tersebut yang lebih mementingkan karir, lebih mementingkan pendidikan, maka dengan sendirinya juga mengurangi tingkat pernikahan anak di usia Mm-mm. dini. Oke. Ya, betul sekali ya. Kita melihat juga semakin perempuan itu didorong untuk bersekolah, mungkin itu akan mengurangi juga karena kalau bersekolah pasti pemikirannya, oke saya sekolah dulu dan mau lakukan ini. Tapi kalau misalnya dibatasi untuk tidak bersekolah, maka otomatis juga akan oke. Ya, Selain karena saya sudah tidak ya diberi kan. kesempatan untuk sekolah, maka sudah saya nikah saja begitu. Dan itu juga yang kita harus perhatikan dan kita harus sebagai masyarakat juga sebagai orang tua juga harus memberikan kesempatan bagi perempuan untuk mengambil akses pendidikan yang baik begitu. Nah, ini kita masih berbicara terkait dengan peran pendidikan dalam pemberdayaan perempuan nih. Bagaimana nih melihat sebagai seorang mahasiswa yang sekarang sedang kuliah ya di Untrip dan tadi sudah dibilang juga sekarang ini sedang berada di bangku semester 5 begitu. Semester 5. Bagaimana nih melihat perempuan di lingkungan kampus sendiri, khususnya mungkin di kelasnya Mary sendiri, bagaimana perempuan dan laki-laki nih sama-sama di dalam kelas, bagaimana melihat adakah tidak kayak pemberdayaan perempuan begitu, pendidikan ini dapat memberdayakan perempuan dari teman-teman yang datang dari berbagai latar belakang begitu? Kan ada melihat. Kalau dari saya sendiri di dalam kelas itu ada karena di berbagai bidang-bidang kegiatan itu juga setiap pemilihan ketua, misalkan ketua-ketua panitia itu tuh tidak harus laki-laki yang menjadi ketua, tetapi ada juga perempuan yang menjadi Oke. ketua, perempuan yang menjadi sekretaris, perempuan yang menjadi ketua bidang dan lain-lain sebagainya. Dan justru di dalam kelas saya sendiri karena kurang laki-laki, cuman 3 orang. Jadi di dalam kelas itu setiap kali ada kegiatan-kegiatan maka selalu saja perempuan yang jadi ketua panitia dan sekarang saya pun sendiri jadi ketua bina akrab. Jadi Oke. setiap keputusan-keputusan yang kami ambil pun saling mendukung entah itu dari segi laki-laki atau dari segi perempuan. Oke, berarti pendidikan juga nih sangat penting ya. Di kampus sendiri juga sudah memberikan kesempatan-kesempatan untuk perempuan memimpin dan itu karena dengan adanya pendidikan begitu. Pendidikan dapat memberikan perempuan juga kesempatan begitu karena pendidikan perempuan juga dapat diberikan kesempatan untuk bisa memimpin begitu. Nah, ini peran pendidikan dalam pemberdayaan perempuan ini sangat-sangat sangat luar biasa dan ini juga masih kita kadang melihat di banyak tempat ya, bukan saja di pedesaan tapi kadang juga di perkotaan juga masih kita sering melihat ada batasan-batasan untuk perempuan bersekolah yang tadi sudah juga disampaikan. Ada juga kadang dari norma-norma budaya itu sendiri dan ini melihat bagaimana nih di lingkungan Nona Mary sendiri mungkin di lingkungan sekitar tempat tinggal Nona Mary sendiri melihat bagaimana nih dengan perempuan-perempuan yang ada di sekitar. Kalau perempuan-perempuan yang di sekitar lebih banyak untuk sekarang kalau di desa banyak juga orang tua yang sudah mementingkan pendidikan sehingga norma-norma budaya itu untuk di desa saya sendiri Iya, sudah semakin menurun oke. karena sekarang banyak juga orang tua yang mementingkan pendidikan Pendidikan. anak-anak dengan mendukung anak-anak bersekolah, membiayai setiap fasilitas-fasilitas yang dibutuhkan. Sudah tidak lihat Ya, lagi dia ya, laki-laki atau perempuan. iya, sudah tidak lihat lagi entah itu dari segi laki-laki atau segi perempuan. Perempuan. Tetapi ada juga sebagian orang tua yang masih mementingkan norma-norma budaya. Oke. Kalau dilihat nih dari pemerintah atau dari masyarakat sebagai orang tua juga ada tidak kayak yang mendukung perempuan itu harus bersekolah atau tidak, ada tidak yang mendukung dan ada juga tidak yang menolak. Kayak perempuan tidak boleh sekolah, tetapi ada juga yang perempuan harus sekolah. Pernah mendapati seperti itu atau perdebatan-perdebatan seperti itu? Kalau seperti itu, saya pernah mendapatinya ketika saya berada di suatu tempat. Ada orang tuanya yang dari segi suami dan juga istri memang betul-betul tidak sekolah dari SD sama sekali dan anaknya itu mau sekolah.
Tetapi karena norma budaya yang sangat mengikat sehingga anak laki-laki yang bersekolah, anak perempuan itu tidak bersekolah dan anak perempuan itu diserahkan kepada pamannya sebagai bayaran untuk belis. Jadi anak perempuannya tidak sekolah, anak laki-lakinya yang tetap Tetap sekolah. sekolah. Ya, jadi kalau mau dibilang di daerah saya sendiri pun norma-norma budaya seperti itu pun belum terlepas sepenuhnya dari pribadi sebagai seorang perempuan. Oke, berarti masih ada. Dan ini sangat membuat kita sebagai perempuan ditekan, Iya, seperti itu ya, ditekan. Dan ini juga menjadi PR bagi kita untuk bagaimana kita mau memberikan, bukan berarti kita menghilangkan norma-norma budaya, tetapi setidaknya itu Dikurangi. bisa dikurangi sedikit, memberikan kesempatan kepada perempuan untuk bisa dapat akses pendidikan yang baik. Seperti tadi sudah dibilang ya, itu akan berdampak baik nih, bisa karena perempuan ketika sudah berpendidikan bisa memikirkan hal-hal yang baik dan juga bisa memberikan dampak positif nih bagi keluarga. Nah, bagaimana nih kita melihat bahwa pemerintah atau lembaga-lembaga di Kabupaten Alor, mungkin khususnya di fasilitas pendidikan dulu, yang Mary sebagai mahasiswa juga rasakan, bagaimana merasakan, apakah ada tidak pemerintah melihat bagaimana fasilitas pendidikan untuk perempuan sendiri? Fasilitas untuk perempuan sendiri, kalau dari saya sepertinya kurang terasa ya, karena untuk sekarang tidak, meskipun banyak perempuan-perempuan yang sudah dikasih kesempatan, tetapi ada juga yang masih menghakimi. Jadi kesempatan kita untuk mengembangkan keterampilan dari diri kita sendiri pun sangat sulit karena kurangnya juga fasilitas-fasilitas atau mungkin kurangnya juga dukungan-dukungan dari orang-orang di sekitar kita. Oke. Kalau dari pemerintah sendiri melihat bagaimana? Sudah ada tidak kayak memberikan ruang sebesar-besarnya bagi perempuan khususnya dalam pendidikan ini? Mungkin yang dirasakan dari sekolah nih, dari SD, SMP, SMA hingga kuliah. Ada tidak merasakan? Ada. Ya, perempuan diberikan kesempatan seluas-luasnya untuk berpendapat, perempuan diberikan kesempatan seluas-luasnya untuk memimpin, perempuan diberikan kesempatan seluas-luasnya untuk berkarya, itu ada. Oke, ada Ya, baik diberikan. di bidang pendidikan, organisasi, masyarakat, itu perempuan diberikan kesempatan. Oke, berarti peran perempuan di dalam bagaimana mendorong perempuan ini untuk bisa mendapatkan pendidikan yang baik atau untuk bisa pemberdayaan perempuan yang baik dari pemerintah itu sudah dirasakan begitu. Dan ini kita harapkan juga, karena ini tidak bisa berjalan sendiri ya, peran pemerintah, peran masyarakat dan semua elemen itu perlu untuk bagaimana pemberdayaan perempuan di Kabupaten Alor ini sendiri. Nah, ini terakhir nih, bagaimana nih di era sekarang nih, di era digital, apalagi di era teknologi yang sangat luar biasa pesat ini, bagaimana kita bagaimana kita memanfaatkan teknologi untuk mempercepat nih pemberdayaan perempuan melalui pendidikan? Ya, untuk memanfaatkan era digital sekarang, sebagai perempuan, kita juga bisa meningkatkan setiap kemampuan-kemampuan kita melalui platform-platform media. Kita juga bisa mengikuti kursus-kursus atau pelatihan-pelatihan secara online. Kita juga bisa berwirausaha secara online. Dan digital itu sendiri pun dapat membantu kita dalam kita meningkatkan setiap keterampilan membantu kita dalam pemberdayaan sebagai seorang perempuan. Itu sangat-sangat membantu juga di era kita sekarang. Mungkin sebelum kita mengakhiri nih, saya mau tahu sedikit pendapat, atau mungkin pernah mengalami tidak kayak seorang perempuan yang tidak diberi kesempatan untuk bersekolah, bagaimana dia mengambil keputusan dalam hidupnya. Pernah tidak menemukan sebagai sesama perempuan, pernah tidak menemukan teman perempuan yang tidak diberi kesempatan untuk bersekolah oleh keluarganya, kemudian bagaimana melihat dia mengambil keputusan dalam hidupnya? Kalau keadaan seperti itu, saya juga pernah melihat sendiri di daerah saya, perempuan-perempuan yang tidak diberikan kesempatan bukan karena orang tuanya tidak mau, tetapi karena keadaan ekonomi, sehingga tidak sempat melanjutkan pendidikan. Dan
hal itu karena mungkin kita selalu saja di daerah-daerah itu saja, sehingga pemahaman kita tentang dunia-dunia luar itu pun sempit. Jadi dari hal-hal tersebut juga menimbulkan banyak hal-hal negatif yang ada dalam pemikiran mereka. Seperti ketika kami yang dari bidang kuliah sekarang, ketika kembali ke kampung, pemahaman itu pun kami rasakan sangat-sangat beda jauh dari segi pikiran, perkataan, dan juga tindakan itu sangat-sangat jauh, sehingga peran orang tua juga sangat-sangat penting dalam mendukung anak-anak untuk berpendidikan. Ya. Jadi hal-hal tersebut juga ketika kita terus-terusan ada di tempat itu saja tanpa kita mengembangkan kemampuan kita, maka itu juga pasti timbul. Ada juga iri, ada juga kedengkian. Iri bukan dalam hal membenci, tetapi kita juga punya keinginan untuk sama seperti dia. Kita pengen ketika dia berkuliah, kita juga pengen untuk berkuliah. Ketika dia berkarya, kita juga pengen berkarya. Tetapi karena keterbatasan ekonomi, sehingga kita hanya stuck di tempat itu saja. Apa nih yang mau disampaikan sebagai pesan atau untuk teman-teman yang mungkin teman-teman perempuan yang mungkin niat untuk berkuliah atau mungkin mau bersekolah tapi itu kembali lagi mungkin karena terhalang oleh ekonomi dan lain-lain atau mungkin budaya atau lain-lain dari keluarga, mungkin apa yang mau disampaikan untuk teman-teman semua? Ya, yang pertama yang saya mau sampaikan untuk teman-teman yang punya niat untuk bersekolah, tetapi tidak ada kesempatan, baik itu terhalang oleh ekonomi atau keinginan-keinginan lain, tetap semangat karena kesuksesan kita itu tidak tergantung seberapa besar pendidikan kita, tetapi kesuksesan kita itu tergantung seberapa besar niat dan usaha kita dalam mencapai suatu tujuan yang kita inginkan, yang mau merubah kehidupan kita. Yang kedua, pesan untuk semua perempuan yang sedang menjalankan pendidikannya, tetap semangat, tetap improve diri, percaya bahwa kita bisa. Karena kita juga mempunyai hak kebebasan dalam berpikir dan juga bertindak. Dan tetap semangat, tetap percaya diri bahwa kita bisa. Karena kita perempuan juga perlu adanya dukungan, kita perlu dihargai, kita juga perlu dilindungi. Oke, nah sebelum mengakhiri topik kita peran pendidikan dalam pemberdayaan perempuan nih, sejauh mana nih Mary melihat bagaimana nih pendidikan sangat berperan penting dan sebagai perempuan harus berpendidikan atau tidak? Sejauh ini peran pendidikan itu sangat-sangat berpengaruh dalam kehidupan perempuan, di mana kita melihat sekarang di kota-kota besar, artis-artis, influencer, selebgram sekarang mereka lebih cenderung, mereka lebih berkarya ke bidang-bidang pendidikan dan memberikan motivasi kepada perempuan-perempuan untuk terus berkarya, untuk terus berkontribusi, untuk terus meningkatkan setiap kemampuan-kemampuan yang ada. Jadi pendidikan itu menjadi kunci atau menjadi dasar di mana kita mengenal setiap kemampuan-kemampuan, pikiran-pikiran yang ada di dalam diri kita. Jadi pendidikan itu juga sangat berperan penting dalam pemberdayaan perempuan. Ya, sangat berperan penting. Bagi teman-teman semua yang sudah diberikan kesempatan ya untuk bersekolah, untuk mengakses pendidikan secara baik, gunakan kesempatan itu dengan baik ya untuk berpendidikan, karena tidak semua orang diberikan kesempatan yang sama seperti kita untuk bisa mengakses pendidikan yang baik. Nah, Mary, terima kasih ya Anda sudah meluangkan waktu untuk datang. Kita sudah membahas bagaimana peran pendidikan dalam pemberdayaan perempuan itu sangat-sangat luar biasa, punya efek atau dampak positif dan dampak positif ya bagi perempuan, dan itu juga bisa berimpas pada keluarga dan ekonomi dan lain-lain. Ini sangat luar biasa ya, kita sudah membahas sejauh ini kurang lebih 1 jam ya di Alor sore ini, dan pendengar kita sudah berbincang-bincang nih terkait dengan peran pendidikan dalam pemberdayaan perempuan bersama Mary Osniwati Hibu, mahasiswa Untrip Kalabahi. Sukses juga untuk studinya sebagai seorang perempuan, terus semangat untuk bagaimana berdampak baik ya untuk lingkungan, juga untuk perempuan-perempuan yang ada di sekeliling juga. Oke, pendengar dan juga pemirsa, terima kasih Anda masih terus pantau kami dan terus dengarkan kami di Alur Sore ini dalam program Mozaik Indonesia dengan tema pengaruh utama gender. Dan saya Monika Lanmai mewakili rekan kerja hari ini, ada Pak Willy sebagai operator, mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.
Sembilan puluh tujuh koma dua RRI Stasiun Produksi Alor. Asal-usul manis sebatik. Sahabat budaya,